Welcome to OKT, obrolan kantin tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Halo Sobat Miners, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kembali lagi bersama kita di podcast Indonesian Mining Student Network, yang mana podcast ini tuh selalu memberikan banyak banget benefit bagi semua pendengarnya. Terutama khususnya pendengar-pendengar yang berkaitan dengan industri pertambangan. Pasti bakal relate banget nih sama podcast-podcast dari IMSN. Dan aku yakin banget nih, podcast dari IMSN ini tuh sudah ditunggu-tunggu oleh banyak banget orang. Dan untuk podcast kali ini, aku, Jonathan Julardi Siahaan dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, bakal memandu diskusi kita dengan narasumber yang keren banget nih untuk podcast di volume ke-10 ini. Dan untuk podcast kali ini, temanya itu tentang mengukir jejak dari teknik pertambangan hingga beasiswa LPDP nih. Dengan narasumber hebat kita itu Kak Alberto Selan. Dan di sini Kak Eto sudah bersama dengan kita nih. Halo Kak. Halo, selamat malam Jonathan dan teman-teman. Malam Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Puji Tuhan kabarnya baik. Gimana Jonathan kabarnya? Puji Tuhan juga Kak, baik. Untuk sekarang posisi lagi di mana? Kalau sekarang saya posisinya lagi di NTT. Oh, lagi di NTT. Iya. Tepatnya di kota mana nih Kak, kalau boleh tahu? Oh iya, jadi sekarang karena lagi pulang kampung ya, jadi sekarang di Kota Soe, di Kabupaten Timur Tengah, di Nusa Tenggara Timur. Oh, oke. Siapa tahu bisa mampir juga Kak ke tempat Kakak Iya, nantinya ya. boleh. Pendengar juga Boleh nih. kok. Jadi untuk 1 jam ke depan ini kita bakal diskusi, bakal sharing, bakal bagi-bagi pengalaman, ilmu, dan mungkin bakal dikasih nih tips and trick oleh Kak Eto terkait dengan ilmu ataupun pengalaman yang dia miliki. Dan mungkin aku bakal kenalin dikit nih. Kak Alberto Selan ini udah banyak banget nih pengalamannya tuh. Salah satunya itu pernah freelance di PT Mandala Jazz Indo, pernah di PT Surveyor Indonesia, pernah juga jadi QHSE di PT Nidya Karya Persero, terus bergabung juga nih di organisasi Australia Indonesia Yacht Association. Dan juga yang paling keren tuh, kakak ini tuh diterima sebagai penerima beasiswa LPDP di University of Birmingham, UK. Keren banget kan. Jadi rugi banget bagi para pendengar yang nggak nonton podcast dari IMSN di volume ke-10 kali ini. Mungkin langsung kita mulai aja ya Kak, untuk podcast ke-10 ini. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan basic dulu mungkin. Mungkin aku mau tanya nih Kak, apa sih Kak alasan Kakak memilih terjun ke jurusan teknik pertambangan nih terutama? Apa sih yang menjadi alasan Kakak, ataupun kenapa sih Kakak memilih jurusan itu? Dengan konteks di luar sana tuh banyak jurusan yang lebih menarik lagi sih Kak. Oke, Boleh dijawab siap. Kak? Menarik. Ya, menarik sekali ya pertanyaan dari Jonathan. Jadi, sekilas gambaran untuk Jonathan dan juga teman-teman. Jadi di daerah Nusa Tenggara Timur itu kita terkenal dengan potensi untuk galian mangan ya, khususnya mangan kayak gitu. Dan di daerah saya khususnya di Kabupaten TTS itu pernah ada aktivitas penambangan mangan, tapi kemudian karena banyak protesnya akhirnya ditutup. Itu waktu saya masih SMA di sekitar tahun 2010 atau 2011 ya waktu itu. Nah, kemudian waktu saya lulus SMA, saya lagi mempertimbangkan nih kira-kira jurusan apa yang cocok kayak gitu. Jadi setelah saya diskusi dengan orang tua, disarankanlah bahwa di Undana, Universitas Nusa Cendana itu kan punya jurusan teknik pertambangan. Sedangkan ahli pertambangan di NTT itu masih minim, masih sangat sedikit kayak gitu. Sedangkan potensi bahan galiannya itu kan cukup banyak ya kayak gitu di Nusa Tenggara Timur. Jadi sayang banget kalau nggak ada expert atau ahli di bidang pertambangan kayak gitu. Jadi akhirnya ya sudah saya putuskan
bolehlah saya ambil jurusan teknik pertambangan. Jadi waktu itu target saya adalah di Universitas Nusa Cendana, pilihannya di Kota Kupang kayak gitu. Jadi akhirnya saya ikut proses waktu itu tahun 2014 itu saya ikut SBMPTN. Jadi kita tes dan puji Tuhan lulus di jurusan teknik pertambangan kayak gitu. Jadi kalau ditanya alasan, ya sebenarnya alasannya hanya itu untuk bisa kembali ke daerah ya di NTT khususnya untuk bisa memaksimalkan potensi bahan galian khususnya mangan yang ada di NTT. Itu sih alasan awal kenapa mau ambil jurusan pertambangan. Oh banget, memotivasi banget ya Kak, Iya, pengen memajukan daerahnya, pengen bener. explore lagi daerahnya. Dimana kita sering tuh dengar kalau orang yang pengen masuk jurusan teknik pertambangan tuh lebih ke cuannya gitu kan Kak, beda Iya, 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 alasannya iya. dengan Kakak nih, keren banget sumpah. Sangat memotivasi nih untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa di daerah untuk mengembangkan lagi daerah ataupun potensi yang dimiliki daerahnya, terutama di bidang pertambangan nih. Jadi mungkin mau nanya lagi Kak, selama di dunia perkuliahan itu Kakak tuh tipe mahasiswa yang gimana nih Kak? Yang aktif di pelajaran atau aktif juga di organisasi atau keduanya Kak? Dan kalau bisa tuh bagus kasih saran gimana sih Kak yang bagus mahasiswa untuk menjalani hidup di dunia perkuliahan, boleh disarani untuk para pendengar nih, Kak? Siap, siap, siap. Oke, jadi kalau saya sendiri melihat diri saya itu tipe orang yang generalis. Saya kurang prefer dengan tipe yang spesialis ya. Jadi saya lebih suka untuk mencoba banyak hal kayak gitu. Saya nggak mau fokus hanya di satu hal. Jadi waktu saya kuliah, ya kalau sesuai pertanyaan, saya itu tipe orang yang fokus ke perkuliahan, tapi juga aktif berorganisasi kayak gitu. Jadi saya harus pintar mengatur waktu, kapan nih harus mengerjakan tugas kuliah, tapi kapan nih harus bisa aktif juga terlibat di organisasi yang ada di kampus kayak gitu. Karena saya nggak mau selama saya kuliah hanya rutenya hanya kampus kos, nggak mau saya kayak gitu. Jadi saya itu mau ketika saya kuliah banyak hal yang saya dapat dan banyak teman juga yang saya dapat kayak gitu. Jadi saya benar-benar mengatur waktu. Jadi banyak sekali organisasi ya yang saya ikuti waktu di kampus. Jadi saya aktif untuk mengikuti organisasi untuk paduan suara. Saya ikut juga aktif untuk kegiatan lomba-lomba cerdas cermat teknik. Terus juga untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian juga aktif di beberapa organisasi sosial. Jadi di organisasi sosial ini kami banyak terlibat untuk kegiatan membantu anak-anak yang putus sekolah. Jadi kita mengajar, kemudian juga menjadi penerjemah untuk kegiatan-kegiatan internasional yang ada di NTT. Nah, dari semua pengalaman ini membentuk saya jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih mengenal diri saya. Kayak saya tahu apa sih kelemahan saya, apa kelebihan diri saya, kayak gitu. Jadi dari pengalaman ini saya mau memotivasi Jonathan dan juga teman-teman pendengar saat ini, saat kalian berkuliah, misalnya waktu waktu kuliah kalian di sarjana itu kan 4 tahun. 4 tahun ini waktu normal ya, karena mungkin bisa lebih cepat 3,5 tahun atau mungkin lebih lama, mungkin 5 tahun, tapi normalnya kan 4 tahun. Nah, 4 tahun ini teman-teman harus bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Mungkin teman-teman tidak terlalu minat untuk organisasi. Nah, teman-teman bisa coba pilihan untuk magang atau cari-cari peluang internship kayak gitu dari channel atau networkingnya dosen-dosennya teman-teman kayak gitu. Jadi 4 tahun itu jangan hanya fokus di uh, apa kuliah. Kuliah itu kan prioritas kita ya. Jadi selain prioritas kita ini apa sih yang harus kita lakukan? Jadi memanfaatkan waktu dengan baik, banyak-banyak berkegiatan, karena dari kegiatan ini teman-teman tuh akan menemukan banyak teman. Contohnya IMSN, Indonesia Mining Student Network. Jadi kayak melalui wadah IMSN ini kan teman-teman bisa bertemu banyak orang-orang dari kampus yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan nanti ketika sudah dapat kesempatan untuk reuni atau bertemu secara langsung kan banyak tuh hal-hal yang bisa diceritakan. Jadi teman-teman jangan, pokoknya itu ya, jangan hanya kuliah, tapi kalau bisa berorganisasi kayak gitu. Karena akan banyak hal positif yang akan didapatkan. Bener banget sih, Kak, karena juga
berdasarkan pengalaman aku juga, organisasi tuh banyak banget ya Kak, kasih kita soft Mm-mm. skill yang bisa mengasah kemampuan kita menjadi lebih baik ke depannya. Kalau dari cerita Kak Eto tuh sendiri kayak udah nggak diraguin lagi nggak sih Kakak Ya. sebagai penerima beasiswa LPDP? Karena banyak banget tadi udah dijelasin, banyak organisasi, kegiatan, lomba, event-event apapun diikuti oleh Kakak yang bisa mengasah kemampuan yang ada di dalam diri Kakak menjadi lebih baik ya Kak. Di sini juga aku dapat info nih Kak, bahwa Kakak tuh pernah, magang ataupun freelance di beberapa perusahaan, seperti di perusahaan PT Mandala Jas Indo, terus di PT Surveyor Indonesia juga Kakak pernah terlibat nih. Mungkin, apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk bergabung ke perusahaan itu, dan gimana sih Kak caranya bisa masuk ke perusahaan gitu, di mana sepengetahuan aku tuh agak susah kita untuk join ke beberapa perusahaan karena bisa dibilang, mereka fokusnya ke kerja mereka, sedangkan kita fokus pengen ngasah soft skill dan hard skill kita gitu, Kak. Oke, jadi saya kan kemarin tuh wisuda tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2019 itu setelah wisuda bulan Februari, saya coba nih lamar di beberapa perusahaan dan memang benar kata Jonathan, kita tuh nggak semudah itu bisa langsung diterima di perusahaan kan kayak gitu. Tapi puji Tuhannya waktu itu PT Mandala Jazz Indo ini kan salah satu perusahaan milik senior saya ya waktu di kampus. Jadi eh, saya dipanggil istilahnya kayak gitu, dipanggil untuk bergabung. Jadi saya dipanggil bergabung karena perusahaan ini sebenarnya perusahaan baru. Dia tuh baru terbentuk itu di sekitar tahun 2019 akhir. Jadi itu perusahaan baru dan fokusnya itu di bidang konsultan ya. Jadi untuk konsultan tambang, misalnya untuk pekerjaan dokumen AMDAL dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi saya diminta untuk bergabung. Jadi saya masuk aja. Status saya waktu itu freelance ya. Jadi belum masuk karyawan kontrak ataupun karyawan tetap. Jadi masih freelance. Jadi saya hanya bergabung mungkin sekitar 6 bulanan, membantu untuk pekerjaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, misalnya AMDAL dan lain-lain. Lalu kemudian 2020 setelah selesai dengan Mandala Jazz Indo, saya dapat kesempatan lagi bergabung dengan PT Surveyor Indonesia. Nah, kalau di SI ini agak melencang jauh ya, karena kita tuh fokusnya kemarin untuk survei UMKM. Jadi kita dikasih nih list-list UMKM yang ada di daerah Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Terus kita minta untuk para pelaku UMKM mengisi form yang ada. Jadi lebih ke apa ya? Surveyor kayak gitu, petugas lapangan untuk mengambil data kayak gitu. Nah itu cuman berjalan mungkin saya tuh terlibat mungkin 3 atau 4 bulanan aja, nggak lama waktu kemarin di SI. Nah jadi di SI itu juga sebenarnya dapat rekomendasi sih dari teman. Nah jadi intinya dari ini adalah networking kayak gitu. Karena kenapa saya bisa dipanggil di Mandala Jazz Indo? Karena saya punya hubungan yang baik dengan senior di kampus. Dan kenapa saya bisa dapat kesempatan di SI? Karena saya punya kenalan dan kenalan kayak gitu. Jadi kita tuh harus jadi orang yang jangan menutup diri, tapi dengan siapapun kita coba untuk membangun relasi kayak gitu. Jadi kita coba berkomunikasi, membangun relasi karena kita nggak tahu dari mana akan datang apa istilahnya berkat kayak gitu atau pekerjaan kita tuh nggak akan tahu dari mana datangnya. Jadi kita sebaiknya membangun relasi dengan siapapun, bersikap baik dengan siapapun, memberikan memberikan dampak ataupun memberikan kesan yang positif dengan siapapun kayak gitu. Karena dari mereka inilah ya nanti kita akan dapatkan informasi, entah informasi pekerjaan, informasi magang atau apapun itu. Jadi relasi atau berjejaring sosial itu sangat penting. Jadi sejak dari kuliah teman-teman bangun relasi dengan para senior, sesama teman, dengan mungkin di organisasi dengan teman-teman organisasi supaya bisa lebih banyak informasi nanti yang dapat kayak gitu. Wah, keren banget nih. Aku notice nih ada kata-kata dari Kak Eto, "Jangan menuntut diri, mari membangun relasi." Jadi Iya, benar, penting betul. banget tuh, penting banget membangun relasi terutama bukan di dunia kerja aja, Kak. Mungkin udah mulai Iya, dari perkuliahan kita harus sudah bangun ya, Kak, benar sekali. relasi-relasi karena kedepannya sangat penting untuk menunjang diri kita, menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin Kak mau nanya lagi nih,
pengalaman apa sih Kak yang sangat berkesan di selama Kakak menjabat freelance di kedua perusahaan tersebut, dan mungkin apa sih pencapaian terbesar yang sudah Kakak punya nih selama freelance di berbagai perusahaan-perusahaan keren banget nih. Gimana nih Kak? Hmm, Oke. Apa ya pengalaman yang paling berkesan? Mungkin eh oke, mungkin yang saya bagikan nih terkait selama yang dua pengalaman ini ya. Jadi fokus saya waktu itu adalah bukan di nominal gajinya. Ini mungkin beda orang beda persepsi ya, tapi ini dari persepsi pribadi saya. Jadi saya tuh waktu kerja fokus saya bukan di nominal gajinya kayak gitu, tapi saya melihat pengalaman apa yang akan saya dapat dari kedua perusahaan ini kayak gitu. Jadi waktu itu saya tuh berusaha apa yang dikasih itu yang saya kerjakan dengan sepenuh hati, dan saya mencoba agar hasil yang didapatkan itu yang paling maksimal kayak gitu. Intinya kita berusaha untuk totalitas, memberikan yang terbaik sebisa yang kita punya, yang saya punya waktu itu. Jadi saya nggak pernah menaruh kayak oke, saya kerja ini, targetnya ini saya kerjakan, saya berharap saya akan dapat eh, bayaran, atau ya bayaran dengan harga sekian nominalnya kayak gitu. Nggak pernah saya pikirannya kayak gitu. Jadi yang paling itu sih yang paling berkesan buat saya adalah waktu itu adalah saya mencoba memberikan apa yang saya bisa, semua yang saya bisa tuh saya kerjakan kayak gitu sebisanya. Dan nanti karena saya selalu percaya apapun yang kita berikan dengan hati, dengan totalitas itu, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses ya kayak gitu. Jadi Udah. bagaimana kita berproses hasilnya tuh tidak akan pernah berkhianat kayak gitu. Jadi saya lakukan itu kayak gitu. Dan waktu saya kerja di Mandala Jazz Indo selama 6 bulan itu kan gajinya diberikan satu kali ya. Jadi dari awal bulan sampai bulan ke-6 pas terakhir itu baru dikasih gajinya. Dan gajinya itu benar-benar apa ya? Kalau orang di posisi saya tuh pasti mungkin nggak nerima kayak masa sih saya udah kerja 6 bulan dengan job desk sekian sekian sekian, tapi kok bayaran yang saya terima kok hanya sekian rupiah kayak gitu. Tapi saya nggak melihat nominal itu, saya melihat oke, saya cukup dari pekerjaan ini saya udah dapat pengalaman ini kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya kalau ingat kembali Mandala Jazz Indo, kalau ingat kembali Surveyor Indonesia, itu saya nggak pernah mikir nominal gajinya berapa, karena mungkin waktu itu masih posisi fresh graduate ya. Jadi mikirnya adalah yang penting dapat kerja dulu lah kayak gitu, biar dapat kerja terus dapat pengalaman juga kayak gitu. Jadi tapi puji Tuhannya dari yang saya lakukan semua itu berbuah manis kayak gitu. Atau hasil dari jangka panjangnya itu tidak berkhianat terhadap proses yang saya jalani dari tahun 2019 itu kayak gitu. Wow, keren banget nih. Jadi kita tuh harus totalitas ya. Pada Iya, pekerjaan yang kita jalani apapun itu ya harus semaksimal mungkin. Nggak usah mikirin gajinya dulu lah. Yang penting pengalamannya dulu. Apalagi kita pengalaman. masih fresh graduate ya Kak. Cari-cari Betul. pengalaman. Udah banyak pengalaman nih. Baru nih dapat nanti posisi bagus ya. Gaji juga bakal ngikut ya Kak ya. Setuju. Mungkin aku bakal nanya terkait organisasi nih Kak yang pernah Kakak ikuti. Aku dengar Kakak pernah tergabung di Australia Indonesia Youth Association dan pernah menjadi Vice President dan Presiden untuk bagian NTT Cater. Iya Kak, bener ya Kak? Benar-benar. Wah, keren banget nih Kak. Ini organisasi skala inter ya Kak? Iya, Hubungan benar sekali. NTT sama Australia ya Kak? Iya, 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 betul. Wah, keren banget nih sebagai presidennya juga nih. Mungkin untuk di organisasi ini Kak, Mm-mm. gimana sih cara Kakak bisa join ke organisasi itu sendiri, dan apa sih yang buat Kakak tuh tertarik untuk bergabung menjalin hubungan dengan orang di luar sana nih Kak? Di mana kadang tuh aku pribadi tuh kadang minder nih Kak, Mm. untuk apa ya, kontekan sama orang luar, takutnya nanti mereka nggak bisa nerima kita gitu, mereka nganggap kita tuh nggak selevel sama mereka gitu loh, Kak. Mungkin kasih nih, Kak, trik-trik yang bisa menyemangati kita, terus pengalaman-pengalaman Kakak di organisasi tersebut. Oke, siap, siap. Jadi sebenarnya kenapa sih mau gabung di AYA? Jadi AYA ini sebenarnya salah satu jalan yang saya tempuh untuk meraih mimpi saya kayak gitu istilahnya ya.
Karena waktu 2010, tahun 2010 itu saya mewakili provinsi saya untuk berlomba di tingkat nasional. Jadi ketika pulang, saya menulis nih di buku saya bahwa oke, Tuhan udah bawa saya nih sampai tingkat nasional. Saya mau ke tingkat internasional kayak gitu. Itu saya tulis di buku harian saya waktu itu. Dan ketika saya masuk bangku kuliah, saya berpikir bagaimana nih cara saya bisa menggapai mimpi. Jadi kapan nih bagaimana cara saya bisa maju ke panggung internasional kayak gitu istilahnya. Jadi saya harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya lihat di kampus, oh ini ada nih asosiasi atau komunitas untuk kita belajar bahasa Inggris secara gratis. Jadi saya baru bergabung malah di tahun 2019 setelah saya lulus kuliah. Jadi 2019 saya gabung di AYA dan waktu itu jadi membernya dulu nih, berkegiatan, belajar bahasa Inggris dengan teman-teman. Terus saya lihat teman-teman yang udah jadi badan pengurus tuh kayak, wah keren banget bahasa Inggris mereka tuh lancar banget kan. Jadi saya berpikir apakah mungkin suatu hari saya bisa kayak mereka kayak gitu kan. Jadi saya melihat dan mengagumi. Dan yang saya lakukan adalah saya tidak berhenti, tapi saya mau belajar terus kayak gitu. Saya konsisten jalaninya. Saya terus bergabung, walaupun bahasa Inggris saya waktu itu masih pas-pasan, tapi saya tetap mengikuti kegiatannya, aktif mengikuti kayak gitu. Dan puji Tuhan di tahun 2020 ya kalau nggak salah, 1 tahun kemudian saya memberanikan diri menjadi salah satu badan pengurusnya, jadi vice presidennya dulu tahun 2020. Jadi saya 1 tahun menjabat sebagai vice president untuk chapter NTT, dan tahun depannya saya dipercayakan menjadi presidennya atau ketuanya untuk daerah NTT. Jadi saya dipercayakan menjadi chapter president of INTT, dan kemudian saya dipercayakan menjabat selama 2 periode ya gitu. Jadi 2021 sampai 2022. Jadi 2 periode nih saya sebagai presidennya. Jadi di asosiasi ini kita membuat kegiatan, kita membuka wadah tempat belajar bahasa Inggris secara gratis. Jadi kita ada program yang namanya Language Exchange. Jadi di mana teman-teman kita yang Indonesia kita belajar bahasa Inggris, teman-teman dari Australia mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi kita ada pertukaran bahasa. Nah, benar banget kata Jonathan waktu kayak saya pun merasakan hal itu kayak apakah saya bisa nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih saya berkomunikasi atau bekerja sama dengan teman-teman bule kan kayak gitu? Karena pasti ada rasa kita merasa rendah diri kan kayak gitu. Tapi saya mencoba untuk melawan rasa takut itu. Saya bilang oke, kepercayaan udah ada nih. Saya mau nggak mau saya harus ambil resikonya kayak gitu. Berhasil atau nggak berhasilnya saya ambil dulu kayak gitu. Itu yang saya bilang dalam diri saya. Jadi waktu itu saya terima. Jadi banyak event nih. Jadi selama menjabat sebagai presiden kita kan buat banyak event. Jadi dalam merencanakan event-event itu kita harus berdiskusi kan. Jadi saya harus berdiskusi dengan presiden-presiden chapter yang dari Australia kayak gitu. Jadi kita harus kita diskusi, dan diskusinya itu kan harus dalam bahasa Inggris kan, karena teman-teman dari Australia itu belum fasih berbahasa Indonesia. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau ya tabrak aja kan kayak gitu. Mereka mau paham atau nggak paham ya kita coba kemukakan pendapat kita. Dan ternyata memang budaya diskusi kita itu beda dengan teman-teman dari Australia. Jadi misalnya kita merencanakan sesuatu, mereka tuh udah menyiapkan plan B-nya atau rencana B-nya, rencana C-nya. Jadi antisipatif. Mereka tuh sangat-sangat antisipatif. Jadi mungkin karena mereka tuh udah banyak pengalamannya mungkin ya atau tapi mereka tuh benar-benar kayak kita kalau ada kendala mereka udah tahu, oh kita coba solusi ini, oh ini nggak bisa, oke kita langsung coba ini kayak gitu. Jadi kayak cepat banget mereka mikirnya kan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita juga belajar dan kita kayak gini ya diskusi sama teman-teman dari Australia, kayak gini ya. Jadi ketika mereka bertanya kepada kita tuh harus punya ide yang ide yang sudah siap kayak gitu. Karena mereka pun kayak gitu. Dan mereka tuh benar-benar menghargai apa yang diberikan kepada mereka. Jadi misalnya kita bilang,
oke, kamu mungkin akan tugas untuk jadi PIC ice breaking-nya, atau kamu jadi MC-nya, atau kamu jadi apanya kayak gitu. Ketika kita ketemu di Zoom, mereka tuh langsung memaparkan, oke, ice breaking-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti kita gladi dulu, kita latihan game ice breaking yang ini. Oh, cocok nggak sih? Langsung praktek, kita evaluasi, praktek, evaluasi. Kayak gitu juga misalnya jadi MC. Mereka udah siapkan skripnya. Ini teman-teman skripnya gimana? Ada masukan nggak sih? Atau ada perubahan nggak sih? Jadi apa ya, benar-benar udah di-prepare kayak gitu. Jadi bukan yang mereka jadi saya lebih mengatakan bahwa mereka tuh sangat menghargai tugas yang diberikan kayak gitu. Nah, itu yang saya pelajari dan saya coba praktekkan juga sampai sekarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada kesempatan seperti itu, ayo coba ambil kesempatannya. Karena kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali loh. Maksudnya kalau kita pas dapat dikasih kesempatan untuk mungkin berdiskusi atau bertemu atau sharing dengan teman-teman, ambil aja risikonya. Kayak ambil aja, nggak apa-apa. Kan kita sambil belajar. Jadi sambil belajar, nah dari belajar itulah menjadi pengalaman kita. Dan ketika kita udah berpengalaman, kita akan lebih percaya diri. Dan ketika kita udah percaya diri, wah pasti udah aman aja. Ketika tanggung jawab datang, oke, kita terima. Gak apa-apa, ya gitu. Kita udah nggak takut lagi. Kayak gitu sih. Wah, keren banget sih serius. Mungkin kita tuh harus berani untuk Iya, keluar nih dari zona nyaman kita. Jangan benar. cuman di zona nyaman terus nggak bakal berkembang ya Kak ya. Betul sekali. Dan itu udah banyak banget sih yang harusnya pendengar dari podcast IMSN ini harus bisa upgrade diri dari pengalaman yang udah disampaikan oleh Kak Eto tadi. Benar. Dan keberanian Kakak itu memberikan apa ya, benefit tersendiri untuk Kakak, terus bisa banyak belajar tuh dari orang luar di mana prepare mereka itu matang Ya, banget ya, Kak. Dan itu bisa kita terapkan, betul. menjadi budaya kita juga mungkin di Indonesia ya, Kak. Eee, Mungkin, aku mau nanya lagi nih, Kak. Kan aku dengar nih Oke. Kakak itu tergabung sebagai staf HSE pernah di PT Nidya Karya Persero. Jadi ini kan merupakan salah satu bagian di bidang pertambangan yaitu di bagian HSE. Kenapa sih Kak, Kakak memilih ke bidang HSE, di samping di bidang pertambangan kan banyak Kak bidang-bidangnya yang lain. Kenapa lebih tertarik ke bidang HSE nih Kak? I see. Oke. Oke, makasih Jonathan. Sebelumnya saya koreksi dulu biar nggak nanti salah ke depannya. Jadi PT Nindya Karya ini salah satu perusahaan BUMN bergerak di bidang konstruksi. Jadi kita tuh fokusnya di sebagai kontraktor kayak gitu. Jadi background rata-rata teman-teman itu adalah teknik sipil. Kan kita kan lebih banyak membangun ya sebagai kontraktor kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kenapa sih bidang HSE? Padahal kan banyak tuh bidang di pertambangan kan kayak gitu. Ya bener. Oke, ini ya lumayan panjang sih ceritanya, tapi saya coba buat ringkas saja. Jadi di tahun 2019 kembali lagi ketika saya wisuda itu kan saya coba apply ya ke banyak perusahaan pertambangan. Misalnya Pama itu saya gagal di interview terakhir sama direktur engineeringnya itu gagal. Kemudian di Vale itu saya gagal juga di tahap terakhir ketika interview dengan ownernya. Kemudian Pertamina juga gagal. Jadi saya melihat apakah jalan karir saya ke depan ini bukan di pertambangan kan kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu di tahun 2021 ada lowongan untuk bidang HSE kontraktor ya. Jadi waktu itu ada proyek pembangunan perumahan. Teman saya karena waktu itu dia udah punya ahli sertifikat AK3 umum, jadi disarankan dia yang dapat rekomendasi nih untuk bekerja di lowongan itu ya PT Nindya Karya saat itu 2021. Tapi saat itu dia ternyata udah diikat atau dia punya kontrak sama PUPR. Jadi dia nggak bisa ngambil kesempatan ini. Jadi ditanyalah kamu punya rekomendasi siapa? Jadi di sini teman-teman highlight dulu ya. Jadi ini gunanya kita bernetworking, berjejaring dengan sesama teman kita. Jadi saya lah nih yang dijadikan rekomendasinya. Jadi ketika saya memberikan CV saya dari manajer HSE-nya waktu itu, oke, boleh kamu siap untuk interview kayak gitu. Jadi saya diinterview dari kantor pusat lewat Zoom waktu itu. Dan 1 minggu kemudian saya diterima dengan status karyawan kontrak sesuai project kayak gitu. Jadi
saya diberangkatkan ke Pulau Sumba, ngikut proyeknya. Jadi awal-awal bekerja di 2021 tuh saya mikirnya ya udah kerja aja biar dapat duit kan. Karena waktu itu udah berhenti kan dari Mandala Jazz Indo, udah agak lagi, Surveyor Indonesia juga udah nggak lagi. Saya butuh pekerjaan nih untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mikirnya ya udah kerja buat dapat duit aja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saya ambil kesempatan itu, walaupun nggak ada sertifikat keahliannya sebagai K3, saya ngikut aja. Jadi setelah saya ikut project selama 9 bulan, ternyata saya merasa bahwa kayaknya cocok juga nih kalau saya meneruskan di bidang K3 kayak gitu. Karena kalau saya ingat lagi di daerah saya waktu yang ada aktivitas penambangan mangan itu kan isu kenapa sampai ditutup aktivitasnya karena isu K3, karena perusahaan itu kan mengabaikan keselamatan pekerjanya, keselamatan lingkungan sekitar, makanya mereka tuh diprotes dan ditutup. Jadi saya bilang ya udah berarti praktisi K3 tuh masih minim di NTT dan mungkin di Indonesia. Jadi kayaknya saya fokus aja di karir ini. Jadi ya udah dari 2021 ketika selesai proyek di Pulau Sumba, ternyata saya masih dipercayakan lagi pindah ke proyek di Bali. Kemudian dari proyek di Bali, saya dipercayakan lagi pindah di proyek kembali di NTT, Bendungan TMF, dan ternyata keterusan sampai sekarang. Jadi akhirnya sekarang saya menjadi staf QHSE di PT Nindya Karya. Puji Tuhan sekarang sudah penempatan di kantor pusat di Jakarta dan sudah menjadi karyawan tetap juga, puji Tuhan. Jadi seperti itulah maksudnya teman-teman, ketika kita bekerja kita tahu memang kita butuh duit kayak gitu, tapi nominalnya jangan pernah kita memikirkan oke, saya harus mau nominal ini, saya harus enggak. Kita fokus aja di tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita kerjakan aja, lakukan aja. Karena apa ya? Saya ingat firman Tuhan, karena kita mengerjakan segala sesuatu itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan kayak gitu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, kita ingat kita buat ini untuk Tuhan, untuk kebaikan banyak orang kan kayak gitu. Jadi jangan pernah kita mikir hasilnya seperti apa, karena selama kita melakukan hal yang baik, hasilnya pasti akan baik. Dan itu terbukti di saya kayak gitu. Karena 2021 saya masuk, ternyata hanya butuh 2 tahun saya ditarik ke kantor pusat sebagai karyawan tetapnya. Karena itu hasil kerja yang kita lakukan selama tahun-tahun belakangan kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kerjakan apapun yang diberikan dengan sepenuh hati, karena hasilnya juga kita berikan dari hati pasti akan diterima dengan hati juga kayak gitu. Jadi tetap lakukan hal-hal yang positif. Jadi itu kenapa sih harus HSE? Karena waktu itu lowongan yang ada ya HSE, dan saya ingat juga praktisi di NTT masih minim, jadi ya udah HSE aja, dan ternyata keterusan sampai sekarang kayak gitu. Wow, keren banget. Jadi Kak Eto ini benar-benar memanfaatkan peluang yang ada. Iya, betul. Ya sih Kak, sangat-sangat memotivasi. Atau setelah Kakak join ke HSE ini, salah satu yang memacu Kakak juga mengambil master di HSE Management di Universitas Birmingham, UK nih Kak. Itu alasan salah satunya nggak Kak? Kalau boleh tahu. Benar, ya, Oh benar benar. alasannya itu. Karena kan di 2020 saya coba lamar beasiswa juga. 2020 saya coba Australia Award Scholarship, AS. Itu saya coba ambil bidang pertambangan. Tapi emang nggak berjodoh. Nggak ada pintu yang dibukakan di pertambangan kayak gitu. Jadi saya coba ya udahlah, di 2021 udah kerja di K3. 2022 saya cobalah beasiswa LPDP. Jadi 2022 saya coba LPDP bidang K3 HSE Management, ternyata nggak lolos. 2022 itu saya gagal karena memang kurang persiapan. Jadi di tahun 2023 lah saya berhasil mendapat beasiswa LPDP ini untuk melanjutkan studi di University of Birmingham kayak gitu. Wow. Mungkin sebelum kita memasuki ke topik menarik nih dari Kak Eto tentang beasiswa LPDP, yang jadi pertanyaan aku nih Kak, kenapa tuh Kakak lebih mau memilih untuk lanjut kuliah lagi nih Kak, terutama di luar negeri? Padahal sepengetahuan aku tuh kebanyakan orang ketika sudah dapat posisi, terutama kayak Kak Eto nih udah dapet nih di pusat, udah kerja di pusat, itu biasanya orang tuh lebih memilih kayak lanjut aja kerja aja
terus pendidikan nanti aja, nggak usah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu Kak. Apa sih Kak alasan Kakak untuk melanjutkan pendidikan lagi nih, terutama sampai ke luar negeri nih Kak, dan dapat beasiswa LPDP, keren banget nih Kak. Boleh Kak dijawab? Oke. Iya boleh. Nah, jadi ini apa cerita faktanya ya, kenapa sampai saya dipanggil kantor pusat. Jadi kan eh, saya waktu 2022 melamar pertama kali LPDP, saya mikirnya kalau misalnya saya lolos LPDP, saya bakal resign nih, karena saya udah targetnya kan kuliah luar negeri. Jadi saya percaya diri ketika saya pulang, ijazah dan nanti mengikuti training di Inggris tuh, sertifikatnya bisa saya pakai nih untuk bekerja di perusahaan besar-besar, yang lebih besar kan di Indonesia. Jadi 2020 tuh emang niatnya resign kayak gitu, kalau lolos kayak gitu. Dan ternyata Tuhan nggak izinkan, kayak kamu nggak boleh lolos 2022. Jadi waktu itu statusnya masih karyawan kontrak di proyek, karena 2022 itu masih di Bali. Kemudian tahun 2023 saya dipindahkan di proyek di Bendungan TMF di NTT. Saya coba lagi nih. Tapi niat saya waktu itu adalah yang kemarin niatnya resign, kali ini belum ada nih pikiran resign. Karena niat saya coba dulu lah beasiswa. Kalaupun nanti lolos, aku lihat aja ke depan nanti kayak mana. Jadi saya coba beasiswa 2023 dan pas bulan Juni pengumuman itu saya lolos bulan Juni ya. Bulan Juni saya dinyatakan lolos untuk kuliah di Inggris dan saya langsung kasih tahu di project manager waktu itu. Nah, project manager ternyata memberikan respon yang positif. Jadi saya langsung dipromosikan ke kantor pusat di direksi. Jadi saya langsung dipanggil ke Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu dari NTT saya langsung diterbangkan ke Jakarta, ketemu dengan direksi, langsung ditawarkan, Mas, ini minggu depan kami ada assessment nih untuk karyawan kontrak menjadi karyawan tetap di Nindya Karya. Dan assessment ini hanya 1 tahun sekali programnya. Dan nggak semua orang bisa ikut, hanya orang-orang yang mendapatkan rekomendasi saja. Dan minimal sudah 4 tahun bekerja di perusahaan. Nah, status saya waktu itu adalah karyawan kontrak, saya baru masuk 2 tahun untuk bekerja di Nindya Karya, saya langsung ditawarkan. Jadi kayak mikirnya, kok bisa ya? Maksudnya kenapa sih? Nah, ternyata mereka melihat dari beasiswa ini. Karena saya punya bekal beasiswa. Jadi mereka mau untuk mengikutkan saya dengan assessment melalui mereka hitungannya jalur prestasi kayak gitu. Jadi Mas kami ikutkan lewat jalur prestasi. Kalau Mas mau minggu depan langsung ikut join tesnya. Jadi saya bilang ya udah daripada nanti habis kuliah saya masih mikir lagi kerja di mana dan nanti mungkin pas penelitian saat S2 saya bingung mau ambil objeknya di mana, ya udahlah saya ambil tawaran itu ikut assessment-nya. Jadi saya ikut assessment. Waktu itu kami 22 orang yang ikut tesnya, dan dari 22 orang ini teman-teman tuh udah minimal 4 tahun bekerja di perusahaan Nindya Karya. Saya sendiri yang baru masuk 2 tahun kayak gitu. Jadi kami saya ikut assessment-nya selama 1 hari full ya, jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu panjang sekali seleksinya. Dan puji Tuhan 3 bulan setelah itu saya dapat SK. Jadi SK saya keluar sebagai karyawan tetap kayak gitu. Padahal target saya, karena saya kan menulis esai kan di beasiswa, target saya adalah ketika saya lulus beasiswa dan ketika saya lulus studi nanti ketika pulang dari Inggris saya bisa dipromosikan menjadi karyawan tetap. Nah ternyata tulisan saya itu udah Tuhan wujudkan sebelum saya lulus, bahkan sebelum saya berangkat. Jadi 6 bulan sebelum saya berangkat tuh Tuhan udah menjawab itu, kayak saya udah dipromosikan loh. Baru satu hari saya lulus beasiswa aja, minggu depannya Tuhan udah kasih itu, kayak cepet banget Tuhan menjawab doanya. Dan dari beasiswa inilah, yaitu saya akhirnya ditarik kantor pusat. Jadi dengan status juga sudah karyawan tetap di BUMN PT Nindya Karya. Jadi saya sangat mensyukuri itu karena beasiswa ternyata memberikan benefit yang sangat luar biasa. Jadi di luar ekspektasi saya kan yang udah saya rencanakan ternyata udah kejadian beberapa kayak gitu. Jadi ketika saya lihat lagi SS saya kan beberapa saya nulis mungkin 5-10 tahun ke depan saya akan dipromosikan menjadi manajer di divisi saya. Jadi ketika saya baca ini lagi, waduh ini akan menuju ini kan karena satu persatu udah Tuhan jawab nih. Jadi
kedepannya harus mempersiapkan diri nih untuk hal-hal yang lebih besar kan kayak gitu. Jadi uh, apa itu yang membuat saya terus termotivasi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan, punya peluang untuk bisa daftar beasiswa, ayo daftar karena akan ada banyak benefit buat teman-teman ketika mendaftar beasiswa. Selain menambah value untuk diri masing-masing, akan banyak kok peluang atau kesempatan yang terbuka ketika teman-teman bisa mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut kayak gitu. Oke nih guys, jadi udah diajak nih oleh Kak Eto. Ayo kita daftar nih beasiswa, terutama beasiswa yang bisa menunjang kita, itu membantu kita untuk bisa Iya. Sedikit membantu di finansial ataupun di berbagai bidang lainnya ya Kak ya. Betul. Mungkin tips nih Kak, tips untuk para mahasiswa yang mau lagi ngejar beasiswa nih, terutama beasiswa LPDP nih Kak. Mungkin apa sih yang harus disiapin dengan matang? Apa sih yang harus dipelajarin lebih lanjut nih Kak untuk bisa lolos kayak Kakak nih, bisa jadi penerima beasiswa LPDP nih Kak. Boleh Kak dijawab? Oke. Nah, buat teman-teman, hal yang paling utama itu adalah teman-teman harus tahu mau ngambil jurusan apa. Karena banyak case yang saya dapat dari teman-teman ataupun dari adik-adik yang mau lanjut S2, mereka tuh bingung mau ngambil jurusan apa. Kayak gitu. Jadi, teman-teman tuh harus mulai riset, kira-kira apa sih yang paling cocok dengan saya kayak gitu. Atau saya tuh paling minatnya di bidang apa kayak gitu. Misalnya saya kan kemarin, oke saya minatnya di bidang HSE. Saya coba cari program studi HSE itu untuk postgraduate atau untuk level magister tuh program studinya apa aja. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu bidang kita apa dan kita udah tahu jurusan apa yang mau kita ambil. Nah, itu yang paling utama. Itu dulu kayak gitu. Tahu dulu jurusannya mau apa atau program studinya. Nah, setelah teman-teman udah tahu program studi jurusannya apa, barulah cari kampus mana yang menawarkan program studi tersebut kayak gitu. Jadi, oh aku udah tahu nih aku mau ambil jurusan manajemen K3. Terus aku cari aku mau di luar negeri atau di dalam negeri kayak gitu. Nah, nanti carilah kampus yang menawarkan jurusan itu. Jadi setelah didapat kampus yang menawarkan jurusan itu, kita list ada kampus A, B, C, Universitas A, B, C. Nah, terus kita bandingkan Universitas A, B, C ini mata kuliah yang ditawarkan tuh apa aja. Mata kuliah wajibnya apa, mata kuliah pilihannya apa. Universitas A ini, Universitas B ini. Terus kita lihat, oh ternyata Universitas A ini mata kuliahnya lebih cocok nih dengan yang nanti akan saya teliti, kayak gitu. Oh mata kuliahnya lebih cocok nih, oh mereka akan ada internship nih. Oke, saya pilih Universitas A. Nah jadi kita udah tahu nih, oh saya mau ke jurusan ini, di kampus ini, nah sekarang saya mau melamar beasiswa apa nih, gitu. Karena banyak beasiswa yang teman-teman bisa apply. Kalau saya mungkin rekomendasinya LPDP karena itu dari pemerintah Indonesia kayak gitu dan pendaftarannya pun tidak terlalu ribet kayak gitu. Menurutku masih bisa teman-teman apply kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih jurusan kita apa, kampus kita apa, kita udah tahu topik yang mau kita ambil untuk penelitian ataupun yang isu yang urgensi di Indonesia yang mau kita angkat seperti apa. Barulah kita menulis esainya. Jadi dari esai itu kita udah ada gambaran, kita udah tahu gambaran kita nanti akan seperti apa ke depannya. Jadi buat teman-teman yang udah lulus kuliah, kalau mau langsung lanjut S2, pastikan teman-teman udah punya pengalaman, entah itu pengalaman magang, atau pengalaman kerja praktek atau apa yang bisa menjadi nilai tambahnya teman-teman ketika akan melamar beasiswa. Karena mereka akan nanya, kamu udah punya pengalaman apa kayak gitu. Karena misalnya kita punya pengalaman kerja praktek di perusahaan A. Setelah kita ke kerja praktek atau kita magang kan kita lihat tuh isunya apa sih di perusahaan itu. Apa sih yang kurang dari perusahaan itu sehingga kita melihat oh bisa nih aku S2 di bidang ini. Jadi saya bisa punya kualifikasi untuk menempati posisi dan memberikan solusi buat isu itu. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman pakai ketika akan apply sebagai fresh graduate. Kalau teman-teman mau cari pengalaman kerja dulu, itu lebih baik lagi. Karena saya pun seperti itu. Saya kerja dulu 1-2 tahun, jadi saya udah paham nih isu apa yang mau diangkat. Oh di K3 ternyata angka kecelakaan kerja tuh tinggi banget. Oh di sektor konstruksi itu tinggi banget.
oh masalahnya karena hira di sini, karena dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu masih kurang maksimal. Oh, saya mau ngambil ini nih. Manajemennya kayak mana, metodenya kayak mana, biar nanti bisa menjadi solusi. Kayak gitu. Jadi kita kalau udah kerja, kita lebih paham lagi masalah yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi bisa isu itu kita angkat untuk tulis di esai. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau fresh graduate, pastikan kalian punya pengalaman. Makanya saya bilang selama kuliah, jangan hanya fokus ke kuliah formalnya aja. Sempatkan waktu teman-teman, bagi sedikit waktu teman-teman untuk bisa berkegiatan, magang atau kerja praktek kayak gitu supaya teman-teman tuh udah punya punya keahlian atau punya nilai tambah ketika lulus kayak gitu. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa, lulus dulu, cari kerja dulu 1-2 tahun buat membekali diri teman-teman. Nah, dengan semua itu saya yakin teman-teman tuh pasti bisa dapat beasiswanya. Dan yang penting adalah teman-teman harus mau diskusi, mau terbuka. Saya bilang, pokoknya nggak boleh menutup diri. Kalau lagi melamar beasiswa A misalnya, coba diskusi dengan teman-teman awardee atau teman-teman alumni yang udah dapat beasiswa itu biar teman-teman bisa dapat insight. Jadi teman-teman diskusi, lakukan mentoring, banyak apa cari informasi, banyak lakukan riset supaya teman-teman tuh dibekali dengan informasi yang luas dengan informasi yang memang sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi banyakin diskusi, banyakin riset, jadi lebih prepare ketika melamar ke beasiswa kayak gitu sih. Baik, jadi kembali lagi pengalaman itu penting banget nih teman-teman Penting. untuk menunjang ke depannya sampai ke beasiswa pun sampai ditanya ini pengalaman apa aja yang Ya. pernah kita jalani selama perkuliahan ataupun pernah kerja di mana gitu. Jadi mungkin mau nanya nih Kak, tahapan dari beasiswa LPDP itu gimana sih Kak? Terus syarat-syarat apa aja nih yang harus dipenuhi oleh para peserta untuk bisa daftar nih di beasiswa LPDP nih Kak? Oke, jadi buat teman-teman kalau mau dapat informasi secara detail ya, teman-teman tuh bisa nanti ke Google itu ketik aja beasiswa LPDP. Nah nanti diklik di website LPDP biar informasinya tuh akan banyak di situ. Tapi secara umum itu seleksinya itu ada 3 bagian. Jadi teman-teman tuh akan mengikuti seleksi administrasi, kemudian seleksi tes bakat skolastik atau TPS dan tes substansi atau wawancara. Jadi secara umum tuh ada 3 tahap itu. Nah, kalau misalnya teman-teman melamar dengan sudah melampirkan surat penerimaan dari kampus. Jadi misalnya saya mau ke UGM nih, tapi saya udah diterima di UGM. Saya mau lamar beasiswanya. Berarti teman-teman tuh nggak akan lewat tahap yang kedua. Jadi administrasi langsung ke substansi atau wawancaranya. Tapi misalnya saya mau ke UGM nih, tapi saya belum dapat surat penerimaan dari UGM, maksudnya saya belum diterima di UGM. Berarti teman-teman akan melewati 3 tahap seleksi itu, kayak gitu. Jadi nanti kita akan pilih jalur mana yang mau kita ambil. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat ada banyak jalur LPDP, misalnya daerah afirmasi, misalnya TNI atau PNS atau Polri, atau misalnya teman-teman dari uh, yang disabilitas itu juga ada, atau mau ikut yang 50-50 parsial, beasiswa parsial. Jadi kita bayar 50%-nya, LPDP 50%-nya, atau yang reguler kayak gitu. Jadi teman-teman pokoknya buka aja dulu website LPDP, di situ ada banyak sekali informasi. Sekarang tuh udah banyak sekali jalurnya kayak gitu. LPDP kerjasama dengan AAS, LPDP kerjasama dengan beberapa kampus untuk sekolah bisnis atau marketing. Jadi udah banyak sekali jalurnya. Jadi teman-teman tinggal lihat kebutuhannya mana, jalur yang mana, lalu lihat persyaratannya seperti apa, langsung daftar. Kalau saya karena kebetulan dari NTT masuk dalam salah satu daftar daerah afirmasi. Jadi saya kemarin melamarnya dari daerah afirmasi. Jadi pokoknya langsung kunjungi beasiswa LPDP, baca-baca. Kalau misalnya kurang paham nggak apa-apa, mau kontak saya untuk minta penjelasan nggak apa-apa, nanti boleh berkabar aja. Saya bisa membantu. Oke, berarti udah bisa nih teman-teman cari, udah mudah juga sekarang, udah online kan bisa cari di mana-mana di website PDP, bisa langsung di search di mana apa aja yang dibutuhin, gimana prosesnya udah bisa dicari ya teman-teman. Mungkin tantangan ataupun hambatan
pengalaman Kakak lah selama proses beasiswa LPDP nih Kak. Mungkin bisa Hmm. diceritain nggak nih Kak, gimana? Oh iya, tantangannya tuh banyak ya. Jadi saya highlight aja beberapa. Jadi ketika Boleh. saya menulis esai itu bukan hal yang mudah teman-teman. Jadi esai itu saya menghabiskan waktu sekitar 2 bulan kurang kayaknya. Karena saya melakukan revisi itu hampir 5 kali sama mentor saya ya. Jadi teman-teman tuh harus cari mentor yang bisa membantu bimbing teman-teman kayak gitu. Jadi kemarin saya dapat mentor, jadi esai saya tuh direvisi 5 kali. Jadi tantangannya adalah waktu. Bagaimana kita harus mengatur waktu kita ya, melakukan riset, mengumpulkan informasi, karena itu kayak puzzle. Jadi kita harus cari pecahan-pecahannya buat kita kumpul jadi satu kan kayak gitu. Itu benar-benar butuh waktu buat dapat informasi A, itu butuh riset beberapa hari. Informasi B itu butuh riset beberapa hari kayak gitu. Jadi waktu itu benar-benar salah satu tantangan. Tapi percaya aja ketika teman-teman udah melewati proses itu dan ketika membaca lagi esainya itu kayak gila, saya bisa loh menulis kayak begini. Jadi kayak ada rasa bangga juga setelah kita selesai kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengatur waktu dengan baik. Tantangan berikut adalah ketika persiapan untuk substansinya atau wawancaranya. Jadi pengalaman saya daftar beasiswa LPDP pertama kali, saya kan kerja waktu itu proyeknya itu kan mengejar target ya, karena kita dikasih target, oke, bulan sekian udah harus selesai, harus 100% proyeknya. Jadi kami tuh jor-joran kerjanya kan, jadi saya tuh susah, nggak ada waktu untuk persiapan wawancaranya. Makanya saya gagal kayak gitu. Jadi ketika saya pindah proyek, saya kesempatan lamar beasiswa LPDP lagi, saya minta izin sama bos saya kayak, Pak, saya mau lamar beasiswa nih, saya butuh waktu. Mungkin kompensasi waktu. Di jam malam, saya izin 2 atau 3 jam untuk saya bisa prepare kayak gitu. Dan memang puji Tuhan saya dapat pimpinan yang sangat responsif atau suportif juga kayak gitu. Jadi ya oke, nggak apa-apa, di malam hari kamu bisa ambil. Jadi tiap malam tuh sekitar jam 8, jam 9, sampai jam 10 itu waktu yang saya maksimalkan untuk persiapan wawancara. Jadi setiap hari itu saya nggak lewatkan kesempatan itu. Jadi kita kan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian istirahat, lanjut lembur kan, karena di proyek. Jadi ketika jam 8 malam sampai jam 10 malam, saya sempatkan untuk mempersiapkan diri. Saya ikut Zoom, setiap hari ketemu dengan beda orang. Kita latihan interview. Jadi 1 jam interview, 1 jamnya feedback. Kita diskusi kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya coba untuk mencari solusi karena waktu ini kan hambatan terbesar saya ya, tantangan paling terbesar. Jadi saya coba cari apa sih yang bisa saya lakukan supaya waktu saya itu bisa maksimal kayak gitu. Jadi saya minta izin melakukan banyak mock up dan puji Tuhan ketika interview itu udah siap, kita udah siap, udah percaya diri. Jadi bisa lebih 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 santai ketika kita menghadapi interviewnya. Jadi kayak gitu sih ceritanya. Intinya teman-teman harus pintar-pintar uh, memanajemen waktu dan juga mengontrol diri. Kan kita tuh kan banyak keinginan ya, mau melakukan A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi kita harus tahu prioritas kita tuh apa. Jadi kita fokus dulu ke prioritas kita, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai itu. Baik, jadi nggak mudah nih pengalaman dari Kak Seto untuk dapat beasiswa LPDP itu sendiri. Jadi buat teman-teman juga harus dipersiapin nih. Jadi banyak yang harus kalian persiapin, baik itu dari diri sendiri maupun kemampuan-kemampuan yang lain untuk bisa join di beasiswa LPDP itu sendiri. Dan banyak banget ya tantangan-tantangan tadi yang menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa jadi penerima juga di beasiswa LPDP itu sendiri. Kak mau nanya lagi nih, itu terkait studi kakak di UK nih kak. Mungkin Hmm. untuk kedepannya apa sih kak yang plan dari kakak, rencana kakak untuk studi di UK selama menerima beasiswa ini kak? Iya, jadi kalau saya sih memang mau fokus untuk di salah satu aplikasi. Jadi kalau di bidang konstruksi itu kita mengenal namanya BIM, Building Information Modeling. Jadi uh, ini semacam sistem ya. Dia bukan spesifik aplikasi atau spesifik apa, tapi dia semacam platform atau sistem untuk semua stakeholder di konstruksi itu bisa terintegrasi. Jadi misal arsitekturnya, kontraktornya, konsultannya, owner projectnya, kita bisa berdiskusi dari satu sistem ini.
Jadi nggak perlu misalnya arsitek udah diskusi nih dia mau ke kontraktor. Terus dari kontraktor lagi harus ngeprint atau ngirim lagi ke konsultannya kayak gitu. Jadi banyak tahap kan. Tapi ketika menggunakan BIM, kita langsung buka sistemnya, semuanya langsung bisa komunikasi satu kali. Jadi terintegrasi. Nah, ini yang mau saya pelajari lagi. Karena di Indonesia tuh BIM-nya kita tuh baru mungkin level 5 dimensi, 6 dimensi kayak gitu kan. Sementara K3-nya tuh ada di level 8 dimensi. Dan di luar negeri mereka tuh udah sampai 10 dimensi, udah tahap pengembangan. Jadi ada gap ketertinggalan kayak gitu. Jadi ini yang mau saya pelajari ketika nanti di Inggris karena mereka tuh udah di development process atau tahap pengembangannya. Jadi udah lebih dari 10 dimensi kayak gitu. Jadi saya mau belajar kira-kira apa sih yang mereka lakukan kayak gitu. Apa sih yang metode yang mereka pakai bisa sampai menerapkan 10D kayak gitu. Itu mungkin yang saya rencanakan ya karena rencana ini bersifat situasional. Saya nggak tahu nanti ke sana nanti seperti apa. Jadi rencana saya seperti itu. Jadi akan fokus untuk manajemen risiko di area proyek juga. Dan nanti saya juga rencana nanti akan terlibat dalam bukan kegiatannya, tapi training yang diselenggarakan oleh NEBOS ataupun IAS. Jadi kalau IAS ini itu seperti institusi untuk K3 tapi levelnya internasional dan memang base-nya ada di UK kayak gitu. Jadi saya mau mengikuti pelatihannya dan harapannya sertifikatnya bisa dipakai ketika balik ke Indo. Dan juga di UK itu khususnya di Birmingham itu kan ada event tahunan tuh seperti exhibition atau pameran kayak gitu dan itu pameran K3 skala internasional. Jadi itu kan kegiatan tahunan saya juga agendakan untuk bisa hadir karena saya mau lihat nih inovasi apa aja yang terjadi di bidang K3 atau bidang HSE saat ini. Kemudian profesional yang bergabung kan pasti juga banyak. Itu bisa jadi kesempatan untuk saya memperluas jaringan dengan rekan-rekan bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia karena kan skalanya internasional. Nah, jadi pokoknya 1 tahun program studi saya nanti di UK benar-benar mau saya manfaatkan sebaik mungkin supaya banyak ilmu, banyak juga kemampuan yang bisa saya asah dan saya bekali ketika nanti balik ke Indonesia. Baik, udah di-plan banget nih Kak, berarti selama kuliah ke depannya apa aja yang bakal dilakuin oleh Kakak ke depannya. Untuk sekarang Kak, berarti udah mulai Kak kuliah di sananya ya Kak? Itu gimana Kak? Nah, jadi saya akan berangkat tanggal 20 September besok, makanya saya pulang kampung. Oh, Ya, jadi sekarang lagi pamit-pamitan nih sama keluarga, sama orang tua dulu di NTT. Jadi nanti tanggal 20 September besok akan langsung berangkat ke Birmingham. oke, berarti bentar lagi ya Kak berangkat ke Ya, UK-nya ya Kak. ya. Wah, untuk LPDP itu sendiri Kak, apa aja sih Kak yang dibiayain ataupun diakomodasi oleh LPDP untuk Kakak kuliah di sana Kak? Jadi kalau untuk LPDP tuh semuanya, kalau saya mau bilang tuh semuanya dibiayai. Jadi kita tuh emang cukup bawa diri aja ya, bawa diri, terus kita jaga diri aja biar tetap sehat selama studi. Karena mulai dari biaya visanya, biaya tiketnya, biaya akomodasinya, biaya untuk hidup, biaya kuliahnya, biaya buku, biaya penelitian, semua di-cover sama LPDP. Jadi ketika teman-teman buka di website LPDP, itu mereka akan jelaskan lagi dan apa aja yang akan di-cover sama mereka. Intinya kita tuh kalau kita pintar mengatur uang kita, bisa kita nabung. Jadi ketika kita balik ke Indo, kita punya tabungan yang cukup juga nih, mungkin untuk rencana atau kontribusi kita nanti ke Indonesia seperti apa butuh duit, kita udah punya simpanan juga kayak gitu yang bisa kita pakai. Oke, berarti di-cover semua ya Kak, keren banget dari Ya, beasiswa LPDP ini. betul. Untuk jangka dari beasiswanya itu Kak, sampai kita lulus atau ada waktunya Kak, 1 tahun, 2 tahun, atau 4 tahun gitu Kak? Nah, LPDP itu sekarang udah lebih fleksibel ya, jadi nggak kayak Oh, tahun-tahun kemarin. Jadi misalnya kita programnya 1 tahun kuliah nih, udah selesai nih 1 tahun, kita mau intensif dulu atau kita mau magang dulu 1 tahun, gak apa-apa. Tinggal kita mengajukan, kita membuat semacam proposal ke LPDP. Intinya kita membangun komunikasi nih. Kita kasih tahu LPDP, saya ada mau lanjut magang nih di perusahaan A.
Jadi kita kasih tahu apa sih yang akan kita pelajari, kerjakan, dan keuntungan untuk Indonesia nanti tuh kayak apa, kayak gitu. Kita kasih gambaran. Nah, kalau misalnya LPDP mengizinkan, boleh. Jadi setelah kita wisuda, kita boleh melakukan magang dulu 1 tahun. Seperti itu. Intinya mereka tuh udah maksimalkan, mungkin 1 tahun aja ya. Kalau saya nggak salah info, itu mungkin maksimal 1 tahun kita dapat kesempatan untuk magang dulu sebelum pulang, kayak gitu. Oke. Berarti 1 tahun udah lebih fleksibel lah Kak LPDP sekarang ya Kak. Iya, karena tahun kemarin tuh mereka tuh kan, misalnya kita udah selesai studi nih, kita harus langsung balik ke Indonesia. Kayak gitu, kita nggak Oh, boleh lama-lama lagi kan. Beberapa tahun kemarin kan isunya banyak ORI LPDP yang nggak mau balik ke Indonesia kan, kayak gitu. Jadi sekarang LPDP udah banyak evaluasi, udah banyak aturan juga yang diupdate dengan situasi sekarang, kayak gitu. oke. Aku menarik nih Kak tadi yang masalah banyak penerima beasiswa LPDP itu nggak mau kembali lagi ke Indonesia dan seperti yang kita Mm-mm. ketahui kayaknya di luar negeri lebih menjamin lebih besar lagi jaminan yang diberikan dibanding di Indonesia. Mungkin itu salah satu alasan dari beberapa orang Ya. lebih memilih menetap di sana, Kak. Untuk Kakak sendiri nih, Kak, mungkin ke depannya ada nggak nih, Kak, rencana mau lebih memilih menetap di sana atau bakal berkontribusi lebih ke Indonesia, terutama ke daerah Kakak lagi nih di NTT nih, Kak. Mungkin gimana nih, Kak? Jadi kalau saya tuh, eh kemanapun saya pergi, saya tuh pasti akan ingat untuk pulang rumah ya. Jadi Wah. masing-masing orang tuh kan punya prinsipnya ya. Jadi kalau saya cerita waktu saya SMA, itu saya punya guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris saya itu kan, apa ya, mungkin karena sangat-sangat dekat, dan juga beliau menotis kemampuan bahasa Inggris. Jadi di raport saya tuh nilai paling rendah untuk bahasa Inggris tuh 98 ya, di raport saya untuk skala 0 sampai Wow, 100. Jadi kayak banget. jadi beliau tuh selalu bilang, selalu manggil marga saya kan, kayak gitu. Jadi Selan kemanapun kamu pergi, kamu harus ingat untuk pulang buat ngajar anak-anak daerah nih bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi itu salah satu statement yang terus saya ingat. Jadi kemanapun mau pergi, mau sejauh apapun, pasti harus ingat untuk balik, kayak gitu. Karena ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan, kayak gitu. Jadi memang sih di luar negeri itu kita mungkin akan mendapatkan penghargaan yang lebih melalui gaji atau salary kita kan, kayak gitu. Tapi kalau dari saya, kemanapun saya pergi, ya saya harus pulang dulu, kayak gitu. Jadi saya akan, jadi ketika nanti misalnya saya di UK, saya selesai studi, dan ketika saya dapat penawaran untuk bekerja di perusahaan itu, saya akan bilang bagaimana kalau perusahaan yang saya dapatkan tawaran itu, bagaimana kalau kita kolaborasi aja. Mungkin kalian akan menjadi network kami, kayak gitu, atau menjadi rekanan proyek kami atau rekanan perusahaan, kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa membuat kolaborasi di suatu hari, kayak gitu, daripada saya langsung memutus atau menolak penawaran dari perusahaan tersebut. Karena saya yakin ketika kita ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan di sana, karena mereka melihat ada value, ada nilai plus dari diri kita, kayak gitu. Jadi kalau dari saya, kalau saya akan dapat, ya saya tawarkan itu. Bagaimana kalau kita kolaborasi aja, tapi saya harus balik ke Indonesia, kayak gitu. Jadi ketika saya balik ke Indonesia, saya udah punya nih network atau rekanan kerja di UK kan, kayak gitu. Jadi pasti akan, apa ya, exposure dari perusahaan kita kan lebih besar kan, kayak gitu. Jadi itu sih kalau saya tuh pasti akan kembali ke Indonesia, karena saya udah janji LPDP 2N+1 ya. Jadi 3 tahun saya harus mengabdi dulu di perusahaan, juga saya udah ada MOU, saya harus mengabdi dulu 3 tahun. Jadi pasti harus balik dulu ke Indonesia, kayak gitu sih. Wow, jadi walaupun kita sejauh manapun kita pergi, sejauh manapun ilmu kita membawa kita, kita harus ingat lagi rumah kita di mana ya Kak. Rumah Kalau kita. bisa kita kembangkan lagi ilmu kita di rumah kita sendiri biar rumah kita tuh Betul. lebih maju pastinya lebih berkembang lagi Kak. Ini Mm-mm. kan tadi Kakak bilang bakal berangkat sekitar tanggal 20 ya Kak. Dan Iya. ini bakal berangkat ke negeri orang nih Kak. Mungkin apa sih Kak yang Kakak persiapin saat ini, terutama bakal pergi ke Eropa yang mana pasti budaya orang Asia sama Eropa itu kan pasti beda banget ya Kak. Yang Kakak persiapin itu apa aja nih Kak?
Jadi yang pertama tuh saya harus tahu dulu uh, kondisi cuacanya di sana tuh apa atau musimnya apa dulu nih di daerah sana. Karena kan di Eropa atau di UK itu kan 4 musim ya, nggak kayak kita di Indo mungkin hanya 2 musim kayak gitu. Jadi saya harus tahu cuaca atau kondisinya di sana tuh akan masuk musim apa kayak gitu. Nah saya kan berangkat mungkin akan musim winter, mana akan dingin sekali. Jadi udah siapin nih alat-alat ataupun perlengkapan untuk menghangatkan diri, mungkin jaket tebal dan lain-lain kayak gitu. Terus makanannya tuh kan akan beda banget ya Indonesia sama UK kayak gitu. Jadi mungkin saya harus mempersiapkan beberapa makanan dari Indo. Ya mungkin untuk stok 1 minggu dulu lah, 1 atau 2 minggu dulu. Mungkin beberapa apa makanan yang khas Indo ya mungkin rendang kah atau apakah yang kering jadi minta nanti saya bawa dulu untuk awal-awal dulu nih untuk adaptasi dulu nih nanti di UK kayak gitu jadi saya harus lihat kondisinya cuacanya makanannya kemudian kalau untuk orang-orangnya tentunya kan udah beda bahasa ya, beda bahasanya, beda budaya pergaulannya, kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang sudah saya pelajari, udah coba saya adaptasi ketika gabung dengan Ayah, kayak gitu. Jadi saya udah nggak terlalu yang apa ya hal-hal bukan terlalu baru kayak gitu, sudah cukup familiar dengan hal seperti itu. Jadi lebih percaya diri lagi lah ketika nanti akan bergabung di lingkungan yang baru. Mungkin belajarnya juga akan beda kayak gitu. Jadi saya harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di luar negeri karena mereka kan lebih banyak personal space-nya ya kan. Itu kan prioritas mereka. Jadi kita harus tahu hal apa yang harus ditanyakan, hal apa yang bersifat pribadi yang nggak perlu kita tanyakan kayak gitu. Dan ketika kita berhubungan atau berkomunikasi juga dengan profesor ataupun dosen di sana, itu tata keramanya seperti apa, itu harus kita udah mulai saya cari tahu seperti apa kayak gitu supaya nanti ketika sampai sana tidak kaku lagi tapi bisa lebih fleksibel, bisa lebih rileks ketika akan menjadi bagian baru ya, menjadi bagian baru di UK nanti gitu. Wow, aku ngelihat kepribadian kakak tuh yang bener-bener udah apa ya, udah kesusun gitu loh kak, udah disiapin semuanya keren banget. Iya. Jadi sangat-sangat apa ya memberikan pengalaman yang berguna untuk aku pribadi dan pendengar-pendengar dari podcast IMSN itu sendiri. Gak kerasa nih kak, udah hampir 1 jam kita sharing-sharing dengan kakak, dengan Kak Eto. Mungkin dari kakak sendiri nih kak, mungkin ada yang pesan yang bisa disampaikan ataupun motivasi, tips and trick yang bisa diberikan kepada kami biar lebih semangat lagi nih untuk mengejar impian-impian dari pendengar podcast IMSN ini sendiri, Kak. Oke, kalau dari saya buat teman-teman kalau punya mimpi coba tulis mimpinya di kertas. Karena tulisan teman-teman di atas kertas, tulisan mimpi itu bukan hanya sekedar huruf, bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu adalah doanya teman-teman. Karena saya udah alamin itu. Banyak mimpi saya yang saya tulis dan puji Tuhan itu saya raih kayak gitu, saya dapat kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mimpi apapun, mimpi itu jangan nanggung-nanggung ya. Mimpi itu harus tinggi setinggi-tingginya. Jadi ketika teman-teman jatuh itu masih di awan kayak gitu, nggak yang sampai jatuh ke bawah. Jadi jangan nanggung-nanggung karena mimpi itu gratis. Nggak ada yang pernah larang mimpimu sampai apa. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, tuliskan mimpi itu, dan doakan. Karena dalam setiap apa yang kita tulis, kita doakan, itulah yang akan menjadi harapan pedoman kita ke depan. Kayak gitu. Dan teman-teman tuh masih muda. Jangan pernah sia-siakan masa mudamu. Kayak banyak hal yang bisa kamu dapat. Apalagi kamu tuh statusnya mahasiswa. Manfaatkan semaksimal mungkin. Banyaklah berkegiatan, banyaklah berorganisasi. Banyaknya dalam arti bukan sebanyak-banyaknya ya. Tapi teman-teman tuh harus memilah organisasi mana yang cocok dengan teman-teman. Misal, saya ini suka bersosialisasi. Oke, gabunglah dengan organisasi sosial. Saya ini suka menyanyi. Gabunglah dengan paduan suara. Atau saya ini suka kegiatan yang membuat banyak event atau seperti banyak sharing session atau apa. Gabunglah dengan teman-teman organisasi yang bisa menyediakan
uh, apa yang teman-teman inginkan kayak gitu. Intinya ketika teman-teman berorganisasi tidak melupakan prioritas teman-teman untuk berkuliah. Karena kalau dari saya kemarin banyak kok organisasi yang saya ikut, tapi saya bisa kok menyelesaikan studi saya dalam 4 tahun. Kayak gitu. Jadi kita organisasi, tapi kita tetap ingat prioritas kita itu kuliah. Dan sebisa mungkin uh, apa? Ketika dapat kepercayaan, teman-teman tuh harus kerjakan itu dengan sepenuh hati. Jangan ngeluh, jangan terlalu memikirkan apa sih yang akan saya dapat dari ini, jangan. Kerjakan aja dulu. Karena ketika kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan tuh akan lihat dan kita akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar kayak gitu. Kalau misalnya perkara kecil aja kita abaikan, kita nggak kasih effort terbaiknya kita, bagaimana nanti kalau kita dapat kepercayaan besar kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil bertanggung jawab supaya kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. IMSN itu adalah wadah yang positif, wadah yang bagus. Jadi buat teman-teman yang udah join di IMSN, jangan mengabaikan atau jangan sampai menyanyiakan kesempatan kalian. Saya join di IMSN, saya bisa kok berkolaborasi, saya bisa kok komunikasi dengan banyak profesional. Salah satunya Bu Retno kayak gitu. Jadi ketika saya join di IMSN, saya sekarang jadi akrab sama Bu Retno kayak gitu. Jadi ketika saya mau studi, beliau masih sempat Eto nanti ketemu ibu dulu sebelum kamu berangkat studi, ada beberapa hal yang mau ibu bagikan dulu kayak gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman manfaatkan waktunya, bangun relasi sebanyak-banyaknya dengan para profesional di MSN, banyakin relasi dengan teman-teman di MSN juga, karena kita nggak tahu informasi apa yang akan kita dapat dari mereka. Jadi semakin banyak kita berjejaring, akan semakin banyak informasi positif yang kita dapat. Kayak gitu sih. Jadi tetap semangat buat teman-teman ya. Oke, wow banget guys. Jadi aku notice satu kata itu, kita harus tulis mimpi yang kita inginkan. Boleh dari sekarang waktu nonton ini, boleh langsung ditulis nih mimpi-mimpi kalian sebagai pengingat. Jangan cuma ditulis, tapi nggak diwujudkan. Jadi tulisan-tulisan itulah jadi doa kita juga ya Kak. Doa yang harus kita wujudkan, jadi semangat kita juga untuk kedepannya menggapai tulisan-tulisan yang sudah kita tulis itu sendiri. Dan udah banyak banget nih pengalaman, sharing, benefit-benefit yang udah diberikan Kak Eto kepada kita. Dan pesan Kak Eto tadi itu sekaligus mengakhiri podcast kita pada hari ini. Jadi di sini aku perwakilan dari MSN Kak ngucapin makasih banyak banget kepada kakak yang udah sharing, udah bagi ilmu, udah bagi pengalaman kepada kami yang sangat bermanfaat, yang sangat bisa memotivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Kalau bisa juga ngikutin jejak kakak nih Kak, kalau bisa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak tadi bisa bermanfaat kepada kami, bisa berguna untuk menunjang kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, Kak. Mungkin aku mohon maaf, Kak, jika selama podcast ini ada kata-kata dari aku pribadi yang kurang baik. Mungkin mohon dimaafkan, Kak, jika ada kata yang kurang berkenan. Dan di sini mungkin bakal ada kesempatan lain juga kita diskusi bersama para anggota dari IMSN lainnya. Mungkin bakal diberikan wadah lagi nih Kak untuk diskusi lebih lanjut mengenai materi yang lebih menarik lagi mungkin ke depannya Kak. Siap. Oke, berakhirlah sudah podcast kita pada session ini, yaitu podcast volume ke-10. Sampai jumpa di podcast IMSN berikutnya. See you guys.